Selamat pagi, bertemu lagi di Sekolah Minggu Karis GKA Gloria Galaksi. Setiap minggu kita ada ibadah online loh. Kita juga ada ibadah via Zoom untuk PG sampai 3 SD setiap hari Minggu di minggu ketiga pukul 10.30. Untuk 4 SD sampai pra remaja setiap hari Minggu di minggu keempat pukul 10.30. Sebelum ibadah kita persiapkan diri dulu yuk. Pertama, jangan lupa mandi dan berpakaian yang sopan. Kedua, sediakan Alkitab, persiapkan hati dan diri untuk memuji dan mendengarkan firman-Nya. Ketiga, ikuti ibadah dengan tertib ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Lause Kristi. Halo Lause Ana. Berjumpa lagi kita. Iya. Senang sekali ya kita bisa beribadah lagi. Dan adik-adik di rumah sudah siap loh untuk ibadah. Wah, gimana semangat. nih? Kita sekarang mau menyanyi buat Tuhan. Tapi doa dulu Lause. Iya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu. Tuhan mohon berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu dengan semangat memuji Tuhan. Lause Kristi semangat, Lause Ana semangat. Semangat. Adik-adik di rumah juga semangat. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita pujikan Mars Sekolah Minggu. Sambil tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wow, Good. Gimana? Adik-adik di rumah sudah good. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dengan selalu bersyukur. Lagu yang selalu membuat kita selalu bersyukur ya Lause ya. Iya. Bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu.
Sekarang ikutilah usaha anak untuk doa persembahan. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur. Kami selalu berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik, memelihara dan memberkati kami. Berkatilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Kita mau berdoa mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mau nyanyi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Aduh, banyak sekali debunya. Hai, selamat pagi anak-anak sekolah Minggu Karis. Hari ini Lose sedang sibuk anak-anak. Lose lagi membersihkan gudang. Maklum, gudangnya sudah lama nggak Lose bersihkan. Banyak sudah barang-barang menumpuk di dalam gudang. Oh iya anak-anak, tadi ketika Lose membersihkan gudang, Lose menemukan ini loh anak-anak. Lose nggak tahu apa isinya. Apa ya kira-kira? Yuk kita buka bersama-sama aja ya. Sebentar, Lose taruh dulu ke pocengnya. Nah, yuk kita buka bersama-sama ya. Oh, anak-anak, ternyata ini adalah teman Lose waktu kecil. Lose suka ditemani sama ini. Namanya adalah Winnie, anak-anak. Winnie ini teman Lose waktu kecil. Winnie, kalau Lose lagi tidur, Winnie itu selalu menemani di samping Lose. Apalagi kalau Lose lagi jalan-jalan, Lose nggak lupa selalu bawa Winnie. Pokoknya kemanapun, dimanapun Lose ada, Winnie selalu menemani Lose. Baik dalam masa Lose senang atau Lose lagi susah, Winnie selalu menemani Lose. Tapi sayang anak-anak, ketika Lose sudah mulai besar, Lose sudah bekerja,
dan menikah, Lose melupakan Winnie karena Lose sudah sibuk dengan kegiatan Lose yang banyak. Lalu Winnie Lose taruh ke dalam gudang. Bahkan Lose sudah lupa sama Winnie. Sekarang baru ketemu lagi. Anak-anak, sikap yang seperti itu juga sering dilakukan oleh manusia kepada Tuhan. Hari ini Lose akan bercerita tentang bangsa Israel yang sudah melupakan Tuhan dan menyembah Allah yang lain. Nah, sebelum bercerita, Lose taruh dulu ya Winnie-nya ya. Anak-anak, kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Yuk, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan sudah beri kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, cerita pada hari ini kita mulai dari Bapak Musa. Anak-anak masih ingat Nabi Musa? Nah, anak-anak, Musa mendapat perintah dari Allah untuk naik ke atas gunung Sinai. Untuk apa Musa naik ke atas gunung Sinai? Musa akan menerima 10 hukum Taurat Allah beserta dengan perintah-perintahnya yang lain. Tapi kali ini Musa agak lama loh anak-anak berada di atas gunung Sinai. Lamanya 40 hari. Waktu yang cukup panjang. Anak-anak bangsa Israel mulai gelisah dan mereka mulai gelisah. Mereka ketakutan. Kenapa ya Musa kok gak turun-turun dari gunung Sinai? Kemudian mereka mendatangi kakaknya Musa, yaitu Harun. Mereka berkata kepada Harun, Harun, gimana ini? Musa sudah naik ke atas gunung Sinai, tapi nggak turun-turun. Kami sudah menunggunya cukup lama loh. Ayo sekarang, buatkan kami Allah lain. Allah yang bisa berdiri di depan kami. Allah yang bisa memimpin kami menggantikan Musa. Anak-anak, jahat benar ya bangsa Israel ya. Mereka mau menggantikan Tuhan loh anak-anak dengan Allah yang lain. Anak-anak, karena desakan yang terus-menerus, akhirnya Harun menuruti permintaan dari bangsa Israel. Lalu Harun mengumpulkan berbagai macam perhiasan dari bangsa Israel. Kemudian dileburnya dan dibentuknya menjadi patung anak lembu emas. Anak-anak, ketika patung itu sudah jadi, bangsa Israel sangat bersuka cita. Bahkan bangsa Israel berkata, inilah Allah bangsa Israel, Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Anak-anak, makin jahat bangsa Israel. Mereka melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan mereka rela menggantikan Tuhan kita yang hidup dengan Allah yang mati. Mereka rela menggantikan Allah yang maha kuasa, mampu berbuat apa-apa dengan Allah buatan tangan manusia yang gak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak, gimana ya perasaan Tuhan waktu itu? Wah, waktu melihat itu Tuhan sangat marah sekali. Tuhan benar-benar murka anak-anak. Tuhan ingin menghukum bangsa Israel. Bahkan Tuhan ingin menghapuskan mereka dari bumi ini. Namun anak-anak, Musa datang kepada Allah. Musa memohon kepada Allah agar membebaskan bangsa Israel dari amarah dan hukuman. Kemudian Allah menyerah dan selesailah tugas Musa. Kemudian Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 buah batu yang berisi dengan 10 hukum Allah, dan itu ditulis oleh Allah sendiri loh anak-anak. Nah,
ketika Musa dalam perjalanan menuju ke perkemahan bangsa Israel, tiba-tiba ketika mendekati perkemahan, Musa dikejutkan oleh sesuatu. Apa? Musa melihat bahwa bangsa Israel sedang menari-nari dan menyembah patung anak lembu emas. Wih, anak-anak, waktu melihat itu Musa begitu marah sekali. Sampai-sampai 2 loh batu yang dipegangnya itu dilempar oleh Musa dan dipecahkan di bawah kaki Gunung Sinai. Setelah itu Musa lalu menghampiri patung itu dan menghancurkan patung itu sampai lebur, anak-anak. Lalu debunya ditebarkan di atas air dan bangsa Israel disuruh untuk meminum air itu. Anak-anak, Harun tahu kalau Musa kali ini benar-benar marah. Lalu Harun mendatangi Musa dan memohon agar Musa tidak marah. Anak-anak, keesokan harinya Musa datang kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau mengampuni bangsa Israel dan tidak menghukum bangsa Israel. Musa berkata kepada Allah, Tuhan, tolong ampuni bangsa Israel. Kalau engkau tidak mau mengampuni, maka coret saja namaku dari kitab yang kau tulis. Lalu Allah menjawab Musa, hanya orang berdosa yang akan aku coret dari kitabku. Sekarang datanglah kepada bangsa Israel, bawa mereka ke tanah perjanjian, tanah yang telah aku janjikan kepada mereka. Tetapi aku akan membalas segala kejahatan mereka. Kemudian Allah menghukum manusia dengan tulah dan penyakit. Wah, anak-anak, Allah begitu marah dan menghukum manusia. Anak-anak, dari firman hari ini menunjukkan bahwa makin hari manusia itu makin banyak berbuat jahat dan berdosa. Dimulai dari Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Lalu Kain yang menyakiti adiknya Habel, serta orang-orang jahat pada zaman Nabi Nuh. Dan sekarang bangsa Israel yang sudah melupakan kebaikan Tuhan dan hendak menggantikan Allah dengan Allah yang lain. Anak-anak, kejahatan manusia makin hari makin bertambah sehingga Allah menjadi sangat marah dan Allah menghukum manusia. Anak-anak, sebenarnya ya Allah itu sayang loh sama manusia, tapi Allah juga ingin disayang oleh manusia. Ya, hati-hati ya anak-anak ya. Kadang kita ini juga bisa loh seperti bangsa Israel, suka membuat Tuhan marah, suka membuat Tuhan sedih, dan kita suka menyembah Allah yang lain. Memang tidak seperti zaman dahulu. Kalau Allah-Allah yang lain pada zaman dahulu itu biasanya terbuat dari patung. Mereka menyembah batu, mereka menyembah pohon dan sebagainya. Tetapi Allah-Allah lain pada zaman modern ini tidak seperti itu, anak-anak. Banyak yang Allah-Allah lain di sekitar kita. Saya kasih contoh ya. Misalnya saja HP. Kok bisa ya HP? Bisa. HP bisa menjadi dewa, bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Anak-anak bangun pagi, seharusnya apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus berdoa datang kepada Tuhan. Lalu anak-anak harus membaca Alkitab. Tetapi enggak. Anak-anak ketika bangun pagi, anak-anak sudah bingung, HP-ku tadi ditaruh di mana ya? Aku mau buka line, buka WhatsApp, mau lihat semalam temenku ngobrol apa ya. Wah, sibuk melihat HP, melupakan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ada contoh yang lain anak-anak, apalagi yaitu game online. Nah, Lose bilang game online bisa menjadi berhala bagi kita. Contohnya apa? Ketika kita mau ibadah online, masih jam 10.30 kok, masih lama. Sekarang baru jam 7, masih
masih ada waktu untuk main game. Lalu anak-anak main game. Nah, ketika waktunya tiba, mama memperingatkan, ayo letakkan dulu gamenya, sekarang ibadah. Tapi anak-anak malah marah. Anak-anak bilang, mama ini ganggu-ganggu, sekarang ini lagi seru ma. Ini loh, gara-gara mama aku sampai kalah. Nanti aja kebaktian kan bisa. Sekarang aku harus menyelesaikan ini dulu. Hati-hati anak-anak, game online menjadi berhala bagi kita. Segala kesenangan, segala hobi yang menghalangi kita bertemu dengan Allah, itulah dewa-dewa kita, itulah berhala di dalam hati kita. Ya, hati-hati anak-anak. Apakah kita nggak boleh pegang HP? Apakah kita nggak boleh game online? Boleh. Boleh, anak-anak boleh pegang HP asal di waktu yang tepat. Dahulukan Allah, dahulukan berdoa, dahulukan baca Alkitab, baru anak-anak pegang HP. Apakah kita nggak boleh game online? Boleh, boleh, anak-anak boleh bermain. Tapi ketika waktunya beribadah, letakkan dulu beribadah, setelah itu baru disambung kembali. Tapi ingat loh anak-anak, pesan Lose, game online itu tidak baik untuk kita. Ya, boleh main sebentar saja, jangan lama-lama, karena nanti bisa merusak mata dan syaraf motorik anak-anak. Jadi kalau main game online sebentar saja. Ya, anak-anak, pelajaran hari ini yaitu apa? Allah tidak senang diduakan oleh manusia. Allah ingin menjadi hanya dialah satu-satunya Allah yang disembah oleh manusia. Allah tidak mau digantikan, apalagi digantikan dengan HP atau digantikan dengan game online. Ya anak-anak ya, hati-hati, jangan mendukakan hati Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita dulu ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai 4. Lose akan ajak kalian untuk membaca Alkitabnya ya. Sudah siap? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah itu, kata Tuhan. Anak-anak, nanti selesai ibadah online, anak-anak baca sekali lagi ayat hafalannya, lalu kalian hafalkan. Setelah itu kalian rekam, kirim kepada Lose. Oke? Nah, anak-anak, pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada anak-anak dan kepada Lose bahwa kita tidak boleh menduakan Tuhan. Hanya Tuhan yang patut disembah, tidak ada yang lain. Jangan biarkan kesenangan menghalangi kita untuk bertemu kepada Tuhan. Ya, yuk anak-anak, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita akhiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mulai mengerti bahwa apa yang menjadi kesenangan kami kadang-kadang bisa menjadi berhala di dalam hidup kami dan membuat Engkau sedih. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, bantu kami untuk menyingkirkan semua berhala-berhala di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau serahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Halo adik-adik, pandemi COVID-19 masih belum selesai nih. Virus COVID ada di mana-mana dan ada di sekitar kita. So, kita
kita masih harus sama-sama berjuang melawan COVID-19. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya? Kita bisa melakukan 6M. Apa itu 6M? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, membatasi mobilitas. Stay at home dulu ya. Kalau nggak darurat dan sangat penting, jangan keluar rumah dulu. Keenam, meniadakan kumpul dan makan bersama. Kalau diajak makan dan kumpul sama teman atau saudara-saudara, tunda dulu ya. Yuk kita sama-sama taat protokol 6M, kita pasti bisa. Oke, tetap semangat ya adik-adik, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.